Salam Sobat BMTV. Hari ini kita kembali lagi pada program spesial. Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten sudah bergulir. Kita mendekati waktu finalnya. 2 episode yang lalu kita sudah kedatangan para finalis Duta Bahasa Provinsi Banten, sebuah event yang diadakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Di samping saya, sekarang ada 2 lagi finalis. Satu dari Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten, dan yang satu lagi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2 kampus yang menggunakan 2 nama sultan. Banten memang banyak sultan ya. Kita sapa. Di samping saya sudah ada Niki Putri Wijaya. Sampurasun. Apa kabar Niki? Alhamdulillah baik Kak. Coba berikan salam yang paling manis untuk Sobat BMTV. Sampurasun, wilujeng siang, nami abdi Niki Putri Wijaya, asal bumi di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Abdi saat ia kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, motivasi abdi ngikutin Duta Bahasa Provinsi Banten karena abdi hoyong nyebarkan literasi sareng nyebarkan bahasa dan budaya daerah kepada sobat-sobat dan juga kepada anak-anak nu aya di Banten supaya budaya daerah orang tetap dilestarikan. Hatur nuhun. Luar biasa Niki, padahal saya cuma minta untuk menyapa, ternyata dia lebih panjang dari yang diinginkan. Itu memang inisiatif yang luar biasa. Orang sekarang banyak inisiatif ya Niki. Ya. Di sebelah saya ada Zidan Febriansyah. Halo dulu kesedanten. Perkenalkan nami kula Zidan Febriansyah. Kula asalin ning Kota Serang Banten. Kula seniki instansi nih ya Kang, ning UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kula alamatin ning Pecile kota Sultan Dede. Dede Kang. Oh. Sing kampus sing kula sing Sultan, Dede Pecile Sultan. Alamat kula ning Kota Serang, yakni ning Taman Banten Lestari. Betul Kang? Atur nuhun Kang Zidan. Motivasi nih Kang. Oh, Oke. wonten motivasi Wonten. Aturan. Oke, motivasi kula ngikuti Duta Bahasa niki yakni kula ingin berkontribusi sareng Provinsi Banten niki lan kula ayo ngelestarikaken bahasa daerah kula sing ya niki bahasa Jawa Serang Kang. Konten. Nggih. Bagi Sobat BMTV yang tidak paham, nanti ada kita di bawah. Itu dia sebuah sapaan yang hangat sebagai pembuka kegiatan hari ini, pertemuan hari ini. Ada sesuatu yang kiranya perlu dipertanyakan kepada 2 finalis ini. Menjadi finalis Duta Bahasa Provinsi Banten, menyisihkan ratusan peserta yang lainnya. Tentu ada yang mereka lakukan. Sejauh mana usaha yang mereka lakukan hingga mereka sampai pada titik ini. Tapi sebelum sampai sejauh itu, mending kita tanya dulu, gimana rasanya jadi finalis Duta Bahasa Provinsi Banten? Kalau aku sendiri ada rasa senang, ada rasa bangga karena aku sendiri merupakan mahasiswi eksak. Dalam artian aku mahasiswi biologi dan sampai saat ini lolos dan mengalir aja mengikuti Duta Bahasa Banten. Dan sekiranya saya bukan anak bahasa, tapi saya bisa lolos dan juga bisa mengharumkan nama jurusan saya dan ada kesan tersendiri gitu, dan juga amanah bagi saya untuk menyebarkan virus literasi kepada teman-teman saya di kelas dalam cakupan kecil gitu. Di tengah virus corona, Niki ingin menyebarkan virus yang lain, virus literasi. Menarik, bahagia dia sebagai mahasiswa yang bukan jurusan bahasa, bukan jurusan keguruan, dia jurusan biologi, kemudian dia terpilih menjadi finalis. Itu bagi dia sesuatu yang luar biasa. Saya pikir kita perlu bertanya pada laki-laki sebelahnya Niki. Baik. Aku belum nanya. Oh iya. Mohon maaf terlalu bersemangat Kang ini Kang. Terlalu bersemangat saya Kang. Jadi, ya. Selain terlalu bersemangat itu, bagaimana perasaanmu menjadi finalis Duta Bahasa Provinsi Banten? Ya, perasaan saya, jujur saya senang, dan satu sisi lain saya mendapatkan tanggung jawab yang berat nih Kang, membawa nama baik Banten. Maksudnya sebagai perwakilan anak muda Banten gitu, saya harus bisa berkontribusi untuk membawa nama Banten ini lebih baik ke depannya gitu. Contohnya dengan mengikuti pemilihan Duta Bahasa sekarang ini. Nah Kang, di sisi lain juga saya sebagai generasi muda ya, karena generasi muda ini ada pepatah Arab yang mengatakan Sobanul Yom Rizalul Lul God. Atau
pepatah asing juga ada yang berkata bahwasannya youth of the day, ya, leader of tomorrow. Jadi pemuda sekarang ini adalah pemuda calon pemimpin. Jadi maka dari itu saya sebagai pemuda, saya harus bisa tahu apa isi Banten ini, apa di mana budaya Banten ini. Jadi saya mengikuti Duta Bahasa Banten ini, saya sadar sebagai pemuda harus bisa berkontribusi sepenuhnya dengan Provinsi Banten tercinta ini, gitu loh Kang. Betul-betul bersemangat. Zidan, Yeah. sesuai dengan background pendidikannya, Universitas Islam Negeri, ada dalil-dalil tadi menarik kita dapat kutip. Juga pendapat tentang bagaimana seorang anak muda dipersiapkan sebagai calon pemimpin, walaupun jargon itu mulai runtuh sekarang karena sekarang adalah anak muda menjadi pemimpin hari ini. Kenapa sih senang menjadi finalis Duta Bahasa Provinsi Banten? Bukankah tanpa menjadi duta, kamu bisa berkontribusi pada apa yang kamu mampu? Apa pentingnya? Ya, mengapa saya sangat bangga sekali di Duta Bahasa ini, walaupun masih banyak yang bisa berkontribusi gitu ya selain Duta Bahasa. Karena sekarang ini yang saya lihat ya, karena bahasa sekarang ini, bahasa daerah terutama bahasa Jawa Serang, banyak yang tidak digunakan oleh para remaja gitu Kang. Jadi saya tuh kayak berkontribusi, ingin gitu melestarikan bahasa daerah saya sendiri dengan cara mengikuti pemilihan Duta Bahasa, dan bisa menularkan virus-virus, bisa dikatakan virus-virus hasil dari pengalaman saya di Duta Bahasa ini kepada teman-teman saya, sehingga teman-teman saya juga sadar akan melestarikan bahasa daerah dan mencintai juga bahasa Indonesia tentunya Kak. Jadi fix ya, harus menjadi duta bahasa untuk menyebarkan virus kebahasaan itu. Iya Kak. Kita lempar ke Niki yuk. Siap yuk. Jawabannya gimana? Ya. Kalau dari saya sendiri merasa senang karena apa? Jadi dengan saya menjadi duta bahasa, saya menyebarkan beberapa kosakata atau padanan kata bahasa Inggris kepada teman-teman saya yang sering digunakan dalam pembelajaran, dalam diskusi di kelas. Saya lebih enak dan lebih santai karena saya posisinya, wah saya duta bahasa, saya punya kewajiban dibanding saya yang tidak memiliki jabatan apapun, karena akan lebih mudah untuk memberitahu karena saya punya pedomannya dalam PUED dan juga saya juga bisa lebih santai ngobrol kepada teman-teman saya, dan juga khususnya minimal teman-teman saya yang kebanyakan berbicara dengan bahasa Inggris, jika presentasi jurnal ilmiah saya akan memberitahukan misalnya seperti bahasa Inggris ini minimal kita ubah menjadi bahasa Indonesia terlebih dahulu agar bisa dimengerti sesuai dengan kaidah ejaan seperti itu, dan juga mungkin bisa lambat laun kita beralih ke literasi daerah, literasi budaya daerah seperti kayak pengenalan dan juga ngobrol dengan teman dekat dengan bahasa daerahnya dan tidak juga melupakan dengan bahasa yang seharusnya gitu. Baik. Sobat BMTV, obrolan yang luar biasa tentunya, dua pemuda yang pastinya sudah terseleksi, memiliki kompetensi yang luar biasa, memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga mereka mampu menyisihkan ratusan orang kemudian menjadi finalis sebanyak 30 finalis. Sebelum kita lanjut, ada karya digital dari dua finalis ini. Seperti apa karya digital yang sudah mereka buat? Mari kita saksikan. Halo Sobat Bahasa, berjumpa kembali bersama saya Niki Putri Wijaya, dan kali ini saya akan membahas mengenai 7 istilah populer dari COVID-19. Nah, singkatnya, COVID-19 merupakan kepanjangan dari Coronavirus Disease 19. Penyakit pandemik ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan bertanya langsung kepada anggota keluarga saya. Kira-kira seperti apa ya keseruannya? Mari kita cari tahu. Lockdown adalah karantina wilayah, jadi nggak boleh keluar rumah, apalagi keluar kota. Dari kota nggak boleh ke desa. Itu kan peraturan pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Hand sanitizer adalah semacam cairan yang fungsinya untuk membersihkan atau mensterilkan tangan dari semacam kuman, bakteri. Adalah bekerja di rumah, jangan keluar rumah.
Istilah pertama yaitu lockdown. Lockdown artinya karantina wilayah. Secara luas merupakan protokol yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah di mana orang tidak boleh masuk atau meninggalkan rumah karena alasan darurat. Dampak dari diberlakukannya lockdown yaitu mengakibatkan beberapa orang yang bekerja terpaksa melakukan WFH atau work from home. Work from home artinya kerja dari rumah, yaitu di mana semua aktivitas yang biasa dilakukan di luar dikerjakan di rumah. Lalu, mengapa warga Indonesia harus tetap di rumah? Ya, pemerintah melakukan lockdown agar warga Indonesia bisa terhindar dari penyebaran COVID-19 dengan melakukan social distancing. Istilah ketiga yaitu social distancing, artinya jarak sosial. Maksudnya, kita harus menjaga jarak dengan orang lain sekitar 1-2 meter di sumber keramaian, seperti di pusat perbelanjaan, konser, dan tempat wisata. Nah, pengguna internet sih lebih menyebutnya dengan sebutan tagar di rumah aja. Namun, baru-baru ini Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi mengganti penggunaan frasa social distancing menjadi physical distancing. Istilah keempat yaitu physical distancing, artinya jarak sosial. Maksudnya adalah tindakan menjaga jarak fisik dan mengisolasi diri saat sedang sakit, agar penyakit tidak mudah menyebar namun tidak terpisah secara sosial, dan kita tetap menjaga interaksi secara tidak langsung melalui media sosial. Pertanyaannya, apakah sahabat bahasa merasakan keberadaan masker dan hand sanitizer semakin langka akibat wabah COVID-19? Nah, kita saat ini sedang memasuki fase panic buying. Istilah kelima adalah panic buying. Panic buying artinya beli panik, yaitu di mana kondisi sekelompok orang membeli suatu produk dalam jumlah yang besar, khawatir sediaan produk semakin langka akibat tindakan antisipatif. Keenam yaitu hand sanitizer. Hand sanitizer artinya penyanitasi tangan, yaitu cairan atau gel yang digunakan untuk mengurangi agen infeksi seperti bakteri dan jamur. Sahabat bahasa bisa loh membuat hand sanitizer dengan mencampurkan etanol, hidrogen peroksida, gliserol, dan air steril. Sahabat bahasa pernah merasakan bosan akibat di rumah terus? Nah, sahabat bahasa harus melakukan aktivitas distance socializing nih. Istilah terakhir yaitu distance socializing, artinya bersosialisasi dengan jarak. Maksudnya, trik bersosialisasi dengan teman atau dengan dosen meskipun jarak memisahkan dengan menggunakan teknologi aplikasi Zoom, Google Hangout, video call, maupun grup chat untuk meminimalisasi kesepian yang timbul saat mengarantina diri sendiri. Nah, itu tadi 7 istilah populer seputar COVID-19. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, salam literasi. Saya Jidan Febriansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Baiklah Sobat Bahasa, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Sobat Bahasa, kali ini kita sedang dihadapi oleh pandemi global COVID-19. Maka dari itu saya menganjurkan Sobat Bahasa sekalian untuk tetap di rumah saja atau stay di rumah. Maka dari itu saya akan memberikan tips bagi kalian semua yang di rumah saja untuk bermain tebak bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bermain BTBI ini sangatlah efektif untuk menghilangkan rasa bosan atau jenuh bagi kalian yang di rumah saja. Nah, maka dari itu langsung saja kita bermain tebak bahasa Indonesia yang baik dan benar. Inilah dia. Baiklah Sobat Bahasa, kali ini saya sudah berada di rumah dan ditemani oleh saudari-saudari saya. Dengan siapa? Dengan Lisna dan Yuli. Kali ini kita akan bermain tebak bahasa Indonesia yang baik dan benar, BTBI. Langsung aja dimulai ya. Oke. Nih, ada 2 kata. Tebak ya. Zaman atau zaman? Zaman. Yang benar adalah zaman. Lisna. Lanjut ya.
Antre atau antri? Antre. Antri. Yang benar adalah Risna, yaitu antre menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya sudah ada gulungan-gulungan kertas yang mana di dalamnya ini ada tulisannya. Tulisannya ini adalah sebuah padanan dari bahasa-bahasa asing. Nah, mampukah saudari-saudari saya ini menebak padanan asing ini ke dalam KBBI yang baik dan benar? Oke, langsung saja. Siapa yang mau mengambil duluan? Juliana. Selfie. Nah, selfie, biasa selfie kan? Iya. Ya, apakah sudah benar arti selfie ini menurut KBBI? Apakah sudah benar? Belum ya? Nah, jadi sobat bahasa sekalian, selfie dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu swafoto. Aneh ya? Yuli mengajak Risna untuk berselfie. Jika kalian ingin menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalian menggunakan kata swafoto. Hanya kita bersuafoto gitu kan. Baiklah sobat bahasa, mungkin itu saja vlog dari saya. Saya Zidan Febriansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BMTV, karya-karya yang luar biasa, menginspirasi sekali. Tapi mumpung orangnya ada di samping kita, kita mesti minta pertanggungjawaban dari karya yang mereka buat. Niki, Iya. apa video itu? Bagaimana prosesnya? Apa tujuanmu? Iya. Video digital yang saya buat itu video mengenai 7 istilah dan juga kosakata mengenai COVID-19. Nah, karena sekarang ini lagi trending atau lagi viralnya istilah-istilah yang berkaitan dengan virus corona atau COVID-19, saya menyebutkan 7 istilah yang menjelaskan untuk kepada masyarakat dan juga kepada pelajar tentunya apa sih istilah mengenai lockdown, dari physical distancing, social distancing, dan juga istilah mengenai self quarantine gitu. Nah, itu nanti artinya tuh disesuaikan dengan kosakata dari ejaan bahasa Indonesia. Apakah bahasa Indonesianya seperti inikah, dan tidak juga salah menafsirkan. Dan untuk tujuannya sendiri karena beberapa dari teman-teman saya masih belum mengetahui apa sih artinya lockdown, apa sih artinya physical distancing. Nah, itu saya membuat video ini khusus kepada teman-teman saya dan juga kepada masyarakat agar video yang saya tonton ini bisa bermanfaat dan juga oh jadi ini ya, seperti lockdown itu artinya protokol pemerintah, atau misalkan self quarantine itu kayak karantina mandiri. Jadi bisa juga untuk mengedukasi teman-teman dan juga masyarakat seperti itu. Luar biasa detail, bersemangat, tertata dan rapi. Tidak sia-sia kuliah di jurusan biologi. Hubungannya. Zidan, Siap, Kang. bagus karyamu. Tapi sekarang yang dibutuhkan adalah apa? Karya itu apa? Apa yang ingin kamu sampaikan ke masyarakat? Jadi Kang gini, karena waktu pada saat pembuatan video ini sedang adanya COVID-19 atau corona ya, virus corona. Jadi saya membuat video tersebut di rumah, Kang. Nah, dan saya pembuatannya juga bersama saudara-saudara saya. Tentunya dengan cuci tangan, dengan memakai hand sanitizer atau sanitasi tangan bahasa Indonesianya. Jadi itu menurut saya lebih terstruktur dan juga aman gitu di dalam rumah gitu ya. Nah, di isi video tersebut saya lebih mengambil video kayak bahasa-bahasa yang sedang sering diucapkan gitu, Kang. Kayak selfie. Nah, Akang tahu nggak arti selfie itu apa sebenarnya dalam bahasa Indonesia? Swafoto? Wah, benar banget. Nah, jadi tapi saudara-saudara saya itu banyak yang kurang paham gitu, Kang. Swafoto kan. Mungkin saya beritahu kepada saudara saya ini kalau selfie ini sebenarnya menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah swafoto. Jadi mereka tuh aneh. Wah, katanya ternyata selfie itu bukan bahasa Indonesia yang benar. Jadi yang benar itu adalah swafoto ya. Terus ada lagi, Kang. Seperti ada yang namanya izin atau izin. Nah, yang benar apa, Kang, menurut Akang nih? Izin. Izin. Nah, memang kebanyakan orang yang menyebutkan bahwasannya izin ini memang izin ya, tapi yang benar pengucapannya itu adalah izin, Kang. Jadi
saya lebih membuat video lebih yang sering diucapkan dan bahasanya juga yang sering orang bicarakan, namun padanan itu salah gitu, mereka salah mengucapkan, dan yang baik itu, yang benar itu baru saya beritahu di dalam video tersebut, seperti itu kan. Selalu bersemangat. Ciri anak muda. Kita sekarang akan mempertanyakan satu hal juga cukup penting, walaupun nggak terlalu penting juga. Itu kenapa saya menggunakan kata cukup. Kenapa? Apa pentingnya kalian Iya. bergerak menjadi duta bahasa? Apa yang akan kemudian berubah di Banten? Apa faedahnya untuk tanah Banten? Apalagi dari kampus yang menggunakan nama Sultan. Bahasa, apa faedahnya untuk tanah Banten? Apa faedahnya untuk masyarakat Banten kalau selama ini yang teman-teman jabarkan ihwal kebahasaan? Faedahnya apa? Mau dari siapa? Dari siapa dulu? Ya, Niki. ya aku dulu Kak. Kalau dari aku sih, bahasa merupakan media untuk mencurahkan hati seseorang, dan juga bahasa itu merupakan momentum untuk kita saling mengakrabkan diri dengan satu sama lain. Nah, ibaratnya jika bahasa itu apa sih manfaatnya jika kita realisasikan program kerja yang sudah kita canangkan di Duta Bahasa ini untuk Banten sendiri, untuk kemajuan Banten. Bahasa ini dalam konteks pemerintahan Banten itu sangat berguna. Misalnya segi bergunanya itu dalam artian kita ingin mengedukasi atau ingin mengakrabkan diri dengan masyarakat. Nah, otomatis bahasa ibu dari masyarakat tersebut itu apa, dan kita sebagai contoh Duta Bahasa Banten harus memberikan stimulus dan juga memberikan beberapa pendekatan, seperti kita harus mengetahui dan juga mendalami bahasa ibu, karena dengan berubahnya konteks pendidikan dan juga literasi di Banten, kita dapat memberikan effort yang baik dalam segi kebahasaan, seperti kita harus membuat taman baca masyarakat dan juga perpustakaan desa. Itu bisa memberikan sumbangsi yang lebih dalam bidang literasi untuk memajukan pendidikan yang ada di Banten, seperti itu Kak. Berarti alurnya adalah bahasa pada jalur pendidikan. Itu Niki. Iya. Sidan? Ya Kang, jadi jika kita lihat impact bahasa penting nggak bagi warga Banten? Sangat penting Kang. Nah, kita lihat dulu dari bahasa daerah ya. Mengapa bahasa daerah sangat penting digunakan di Provinsi Banten sekarang ini? Karena bahasa daerah ini sebagai bahasanya, bahasa ibu Kang bisa dikatakan. Dan juga bahasa daerah ini bisa mengakibatkan tali silaturahmi ini kuat gitu Kang. Jadi kayak harmonis dengan menggunakan bahasa daerah gitu. Karena di bahasa daerah, seperti yang kita tahu gitu, di Banten ini banyak sekali bahasa daerah. Yang pertama ada bahasa Sunda, bahasa Jawa Serang, ada bahasa Betawi ya. Bahkan ada bahasa Lampung juga. Bahasa Lampung digunakan di Banten Kang. Nah, sangat penting sekali bahasa daerah ini digunakan di Banten, terutama pada kalangan remaja. Karena yang saya tahu remaja sekarang ini banyak yang malas menggunakan bahasa daerah gitu Kang. Jadi ya kalau misalkan bahasa daerah ini dikesampingkan, maka akan punah gitu Kang. Jadi saya juga bergerak mengikuti Duta Bahasa ini karena saya itu termotivasi dengan adanya para remaja ini yang malas menggunakan bahasa daerah gitu Kang. Jadi saya bisa bergerak, ayo saya bisa berkontribusi membawa nama baik Banten, dan juga impactnya saya bisa menularkan virus-virus. Kalau bahasa daerah punah, masalahnya apa? Nggak apa-apa kan? Karena gini Kang, kalau bahasa daerah punah, nanti akan mengakibatkan budaya juga punah Kang. Mengikuti budaya juga akan punah gitu Kang. Jadi ya miris sekali kalau misalkan bahasa daerah ini punah gitu. Jadi ya saya sebagai duta bahasa, calon finalis duta bahasa itu ya, saya juga berkontribusi dong, harus bergerak dong, membawa perubahan-perubahan terhadap para kaum remaja terutama gitu ya, untuk membudayakan bahasa Banten gitu, bahasa daerah gitu. Nah, yang kedua Kang, bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia juga sangat penting untuk digunakan Kang. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa pemersatu antara suku dengan suku lain gitu. Ketika kita juga di ruang publik juga harus menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Ya, walaupun bahasa daerah juga harus digunakan, tapi bahasa Indonesia itu sangat penting digunakan di ruang publik. Nah, kenapa Kang sangat penting? Karena gini loh Kang, seperti negara-negara lain juga mempelajari bahasa Indonesia Kang. Akan tahu nggak, Korea Selatan itu menggunakan sampai ada yang
membawa pelajaran di bahasa Indonesia tersebut dibawa di pelajarannya gitu, di pelajaran sekolah ataupun di kampus. Nah, sedangkan kita sebagai warga Indonesia masa masih tidak mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, masa kita menggunakan bahasa asing? Tentu malu dong sama negara lain. Negara lain aja belajar bahasa Indonesia, masa kita nggak mempelajari dengan baik dan benar? Jadi seperti itu, Kang. Sobat BMTV, luar biasa, Zidane. Keduanya masih berputar pada wilayah bahasa. Mungkin di hari depan mereka akan bicara bagaimana implementasi dan kebermanfaatan itu letaknya di mana. Sebelum kita lanjutkan, ada satu video penting yang perlu disaksikan. Video ini menarik dan akan membuat kita terbuka wawasannya. Selamat menyaksikan. Bahasa Indonesia, jati diri bangsa. Mempersatukan ribuan suku bangsa. Mempersatukan penutur dari ratusan bahasa daerah. Mempersatukan masyarakat dari belasan ribu pulau. Dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kebanggaan bangsa. Memiliki jumlah penutur terbanyak keempat di dunia. Dipelajari di puluhan negara. Saya bangga. Saya bangga. Saya bangga berbahasa Indonesia. Kami bangga. Kami bangga. Bangga berbahasa Indonesia. Bahasaku, kebanggaanku. Video yang keren, saya yakin semua penonton terinspirasi. Bahasa ternyata bukan hanya soal bahasa. Balik lagi kepada Niki dan Zidane. Niki? Ya. Zidane? Iya, Kang. Masih slow kan? Masih. Kalau teman-teman kemudian tidak terpilih menjadi duta bahasa Provinsi Banten, apakah semangat ini akan tetap ada? Atau ini hanya semangat hanya karena kalian menjadi finalis? Jangan-jangan orang bersemangat soal kebahasaan hanya karena ada lombanya. Lomba selesai, kalah, lalu pulang tidur dan lupa terhadap apa yang dikatakan. Akan begitu tidak, Niki? Kalau saya tidak. Tidak? Ya. Yakin? Yakin. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu tidak jadi duta bahasa? Karena finalis Duta Bahasa ini sudah masuk ke paguyuban Duta Bahasa Banten, jadi otomatis meskipun saya tidak menang atau tidak juara di Duta Bahasa Banten, saya akan tetap berkontribusi membantu teman-teman saya yang mendapatkan juara atau yang terjun secara langsung. Saya siap berkontribusi dengan mencanangkan proker yang saya punya dan juga menambah energi positif ketika teman-teman saya sedang down, sedang lagi susah, atau misalnya sedang terjun ke masyarakat tetapi tidak ada orang untuk mewakili. Saya akan tetap siap berkontribusi karena saya saat ini sedang mencintai literasi Indonesia. Jadi karena arus globalisasi ini menyebabkan literasi Indonesia sangat rendah, karena lebih banyak sosial media untuk melihat segala sesuatu berita daripada sekedar membaca buku. Nah, saya di sini ingin menegaskan sekali lagi, saya siap berkontribusi untuk di Paguyuban Duta Bahasa Banten 2020. Zidane? Ya, kalau saya sih tidak akan tidur itu ya setelah ikut Duta Bahasa, nggak kepilih terus tidur gitu ya. Nggak gitu. Nah, seperti yang saya khawatir kamu satu madhab dengan saya sebagai para pecinta waktu tidur. Oh. Ya, tidak seperti itu, Kang. Jadi saya juga seperti yang saya katakan di awal, saya ingin berkontribusi sebagai anak muda Banten kan. Terus saya ingin berkontribusi dan membantu para yang sudah menang itu, seperti misalkan yang sudah terpilih menjadi duta bahasa, dan saya akan ikut masuk di dalamnya gitu. Karena di duta bahasa ini seperti yang tadi Kang Niki bicarakan, sudah tergabung dalam paguyuban. Jadi di paguyuban ini saya akan ikut serta turun berkontribusi dan juga melakukan sosialisasi tentang kebahasaan gitu, Kang. Dan asal Kang tahu, di kampus juga saya menggunakan bahasa daerah. Nah, mengapa menggunakan bahasa daerah terhadap teman satu daerah saya? Karena saya cinta dengan bahasa daerah saya ingin melestarikan bahasa daerah saya, jangan sampai bahasa daerah saya ini punah gitu loh, Kang. Jadi
saya katakan sekali lagi, saya tetap lanjut dan saya harus berkontribusi membawa Banten yang dimana Banten ini adalah kota kelahiran saya gitu. Perjuangan adalah pelaksanaan, kata-kata. Amatlah mudah bagi kita untuk mengatakan apapun dari apa yang ingin kita katakan. Tetapi teramat sulit untuk melaksanakan kata-kata sebagaimana yang dikatakan oleh Srendra dalam sajaknya. Niki. Iya, Kang. Ada bahasa slang, katakan, bahasa gaul, bahasa orang kekinian. Dari zaman ke zaman bahasa gaul itu selalu muncul. Itu bahaya untuk bahasa atau malah kabar gembira untuk bahasa? Kalau menurut saya pasti memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, karena saya sendiri sampai saat ini jika sedang berbincang dengan teman-teman saya pasti menggunakan bahasa slang kayak untuk mengakrabkan diri, terus untuk agar tetap gaul dan juga tetap wah ini teman ingin berteman nih dengan saya, ya saya harus mendekatkan diri tergantung dari kepribadian teman saya. Jadi dalam artian bahasa slang ini sebagai ajang mengakrabkan diri. Nah, mungkin kalau bahasa slang ini pengaruhnya terhadap bahasa sebenarnya bisa merusak jika dalam konteks pemakaian bahasa kepada sasaran bahasa. Misalnya saya berbicara kepada ibu saya dengan bahasa slang, itu pasti salah karena porsinya juga salah. Alangkah lebih baiknya jika bahasa slang ini mendapatkan sasaran yang baik, misalnya kepada teman dekat, dan juga berhati-hati menggunakan bahasa slang kepada yang lebih tinggi seperti orang tua, kepada dosen, dan juga kepada orang yang lebih tua. Dan juga dalam berbahasa ini, seperti yang saya bilang waktu awal, momentum dan juga media untuk mencurahkan hati seseorang. Bahasa slang ini sebenarnya untuk dampak positifnya selain mengakrabkan diri, juga sebagai bahasa untuk agar kita tetap eksis dalam hal pertemanan, dan juga tentang bagaimana sih cara mencari jati diri. Dan juga untuk negatifnya, untuk bahasa slang ini mungkin bisa merusak bangsa jika kita tidak menggunakan bahasa ini ke porsi yang benar. Dan juga bahasa slang ini bisa merusak jika bahasa slang ini tetap kita gebiarkan, tetap kita obrolkan kepada teman-teman yang sekiranya tidak mengerti dengan bahasa slang itu. Mungkin bisa salah tafsir atau tetap tidak tahu dengan bahasa slang itu. Saya tidak akan memberikan pertanyaan yang sama kepada Jidan sebagaimana saya memberikan pertanyaan kepada Niki, karena saya perhatikan Jidan memiliki jawaban yang sama dengan jawaban Niki. Sekarang pertanyaan saya, Jidan, kenapa Niki menjawab seperti itu? Sebenarnya yang dikatakan oleh Kak Niki ini bisa dikatakan benar, dan saya juga bisa mengatakan tidak benar juga. Mengapa bisa dikatakan benar? Karena kita ini sebagai generasi muda juga ya Kang, kita juga harus ikut dong, nggak mau ketinggalan zaman orang sekarang bilangnya ya. Jadi sebagai generasi milenial juga perlu bahasa slang ini Kang dipergunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang tidak benar ya ini, asalkan gitu ya, asalkan tidak menggunakan bahasa slang ini kayak kecanduan gitu sama yang lebih tua menggunakan bahasa slang, kan nggak mungkin ya Kang. Jadi menurut saya saya belum tua kan, masih layak diajak bicara dengan bahasa slang kan? Masih. Oke, kelihatannya masih ya. Ya, jadi bahasa slang ini bisa digunakan, bisa dilihat dari dikondisionalkan gitu Kang ya. Misalkan kita berbicara yang sama-sama muda gitu, boleh bahasa slang asal ada batas wajarnya. Ketika berbicara dengan yang tua, kita jangan menggunakan bahasa slang dong Kang. Jadi bahasa yang lebih sopan. Nah, dan juga tentang bahasa slang dan penggunaan bahasa daerah nih Kang. Jadi kita kalau misalkan sudah mempunyai superiority kompleks, apa itu superiority kompleks Kang? Jadi superiority kompleks itu adalah suatu rasa cinta terhadap bangsa, cinta terhadap daerah, cinta terhadap bahasa juga gitu. Jadi kalau misalkan orang itu sudah memiliki sikap superiority kompleks, maka orang itu walaupun menggunakan bahasa slang,
mereka itu akan tetap menggunakan bahasa daerah juga karena mereka itu udah mempunyai rasa superiority kompleks. Beda halnya dengan orang yang mempunyai inferiority kompleks. Inferiority kompleks itu artinya orang yang tidak cinta atau kayak menyepelekan bahasanya, menyepelekan daerahnya, itu bahkan tidak akan menggunakan bahasa daerahnya ke kehidupan sehari-hari, ke dalam publik gitu. Jadi mereka lebih nyaman ke bahasa slang gitu, Kang. Jadi harus menanamkan sikap superiority kompleks gitu. Sebuah bahasa tentu tetap menjadi PR besar bagi sebuah bangsa atau bagi sebuah daerah. Bagaimana implementasi bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari dan apa pengaruhnya terhadap masyarakat memang masih menjadi perdebatan yang panjang. Para finalis sudah memaparkan bagaimana bahasa menurut pemikiran mereka masing-masing. Bisa jadi kita sepakat, bisa jadi tidak sepakat. Bisa jadi ada benarnya, bisa jadi ada salahnya. Bisa jadi benar semua, bisa jadi salah semua. Yang pasti, kedua orang ini, Niki dan Zidan, adalah orang-orang terpilih yang telah menjadi finalis Duta Bahasa Provinsi Banten. Kita telah sampai pada puncak pertemuan. Sayang sekali. Dan itu berarti Niki dan Zidan harus menyampaikan pesan apa yang paling utama yang ingin disampaikan sebagai penutup pertemuan kita kali ini. Dimulai dari Zidan. Pesan saya sebagai finalis Duta Bahasa Banten 2020, saya berpesan kepada masyarakat Provinsi Banten untuk menggunakan bahasa Indonesia dan juga melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Karena penting sekali menggunakan bahasa Indonesia itu di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahasa pemersatu antara daerah lain dengan daerah lain juga, dan juga bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pemersatu dan juga sebagai simbol bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu harus melestarikan bahasa daerah. Jangan sampai bahasa daerah sekarang ini punah. Sungguh miris sekali bukan kalau misalkan bahasa daerah sekarang ini punah. Maka dari itu kita harus melestarikan di sini, yaitu kita harus menggunakannya dan juga harus bisa berbahasa daerah ini kepada teman-teman kita yang sama-sama satu daerah gitu. Yang terakhir yaitu kita juga harus bisa menguasai bahasa asing ya, walaupun setidaknya bahasa Inggris kita masih sedikit ya Kang. Nah, kita juga harus bisa menguasai bahasa asing karena yang kita lihat sekarang ini, kita ini sekarang ini sedang berada di fase di mana negara Indonesia ini sedang beradu di global gitu. Jadi kita juga harus bisa menguasai bahasa asing. Jangan sampai gaptek atau bisa dikatakan gagal teknologi atau bisa juga dikatakan gagal dengan bahasa asing tuh. Maka dari itu kita harus juga bisa menguasai bahasa asing. Mungkin itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Niki, pesan singkatnya apa? Ya. Halo teman-teman, saya Niki sebagai finalis Duta Bahasa Provinsi Banten 2020. Mari kita merealisasikan Trigarta kebahasaan, yaitu melestarikan bahasa daerah, menggunakan bahasa Indonesia, dan juga menguasai bahasa asing. Nah, bahasa Indonesia sebagai identitas kita, sebagai warga negara Indonesia, bahasa Sunda sebagai entitas kita, sebagai kebudayaan dan juga orang Sunda di daerah Banten, di tanah Jawara, dan juga bahasa asing sebagai eksistensi diri kita untuk tetap melek teknologi dan juga untuk siap menghadapi arus teknologi. Terima kasih. Luar biasa, dua finalis yang keren-keren ini sudah menyampaikan begitu banyak hal yang kita udah ngobrol, begitu banyak hal. Memang masih banyak hal juga yang belum kita kupas, tapi waktu jua yang akhirnya harus kita ikuti. Banten adalah sebuah daerah dengan kultur yang sangat besar, sejarah yang sangat besar, kontur bahasa yang juga penuh dengan misteri. Banyak yang belum terkuak dalam kebahasaan Banten, banyak yang belum terkuak dalam sejarah Banten, banyak yang belum terkuak ihwal kebudayaan Banten. Banyak sekali dan itu tugasnya berat. Para finalis Duta Bahasa Provinsi Banten atau siapapun nanti yang menang, tentu kita memberikan harapan besar kepada mereka dan kita memberikan kepercayaan besar kepada mereka bahwa mereka mampu membawa Banten ke hari yang lebih cerah. Sampai di sini pertemuan kita. Sobat BMTV, semoga selalu berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkarya dan berbagi inspirasi. Kalian akan menghadapi sebuah tantangan yang besar di hari mendatang, dan semoga itu bisa dilalui.